Mengejutkan, di tengah ramainya isu publik yang mengaitkan nama Ridwan Kamil dengan sejumlah perempuan, termasuk selebriti Aura Kasih, sorotan mendadak beralih ketika Atalia Praratia. Dirinya hadir langsung dalam agenda pembacaan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Bandung. Rabu 31 Desember 2025 kemarin. Lantas, seperti apa tanggapan dari Atalia terkait perceraiannya dengan Ridwan Kamil yang dikait-kaitkan dengan sederet tudingan panas? Lalu benarkah ada kemungkinan dirinya akan kembali rujuk dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut? Sementara itu, pihak Ridwan Kamil turut memberikan jawaban terkait sejumlah isu yang mewarnai perpisahannya dengan Atalia Praratia. Lantas, benarkah Ridwan Kamil memang pernah bertemu dengan sosok Aura Kasih? Di sisi lain, sanggahan pedas pun hadir dari pihak Aura Kasih yang selama ini kerap diseret-seret oleh netizen dalam rumah tangga Ridwan Kamil. Benarkah mereka akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang dianggap pertama kali menyebarkan dugaan fitnah tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi. Drama perceraian antara Ridwan Kamil dan Atalia Praratia seolah tak pernah luput dari sorotan panas. Di tengah ramainya isu yang mengaitkan nama Ridwan Kamil dengan sejumlah perempuan, termasuk Aura Kasih, Atalia akhirnya hadir langsung dalam agenda pembacaan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Bandung. Dengan wajah tegar, Atalia meminta doa agar seluruh proses berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Ridwan Kamil sudah sepakat untuk berpisah. Tak datang seorang diri, Atalia membawa dua saksi penting, yakni kakak kandung dan asisten rumah tangganya, yang memperkuat jalannya persidangan. Sidang kali ini menjadi kelanjutan dari sidang perdana pada 17 Desember 2025 yang saat itu hanya dihadiri kuasa hukum kedua belah pihak dengan agenda mediasi. Dan seperti inilah jawaban Atalia saat ditanya awak media terkait berbagai isu yang menyelimuti perceraiannya dengan Ridwan Kamil. Sidang ini Bu, pembacaan gugatannya? Alhamdulillah lancar, dari mulai pembacaan gugatan, kemudian juga jawaban gugatan, replik, duplik, termasuk juga tadi penyampaian oleh para saksi. Jadi yang tinggal proses berikutnya ada kita menunggu simpulan dan juga nanti keputusan begitu. Doakan saja lancar, kita inginnya sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari Oh saya tidak ada di dalam ajuan dari gugatan kami terkait itu hanya kepada yang bersangkutan. Saksinya ada kakak saya, sama ada asisten rumah tangga saya. Jadi insya Allah sudah di. Gimana Bu? Untuk Pak RK sendiri sekarang posisinya di mana Bu? Minta doanya saja belum pernah terbayarkan ya. Cukup ya, cukup ya. Terima kasih Akang, sehat sadayana. Amin. Sidang gugatan hari ini ya, sudah dibacakan dan sudah dijawab juga dari pihak Pak RK. Lalu kita sudah mengajukan replik duplik juga hingga kita menghadirkan bukti-bukti dan juga saksi dua orang ya. Satu dari keluarganya Ibu Atalia, satu lagi dari pegawai yang bekerja di rumah Bapak dan Ibu pada kedepannya. Agendanya yaitu terkait kesimpulan hingga putusan.
Usai persidangan, kuasa hukum Atalia Praratya akhirnya memberikan penjelasan yang seolah mematahkan banyak stigma buruk di tengah publik. Ia menegaskan bahwa gugatan cerai kliennya telah disepakati oleh Ridwan Kamil sehingga proses hukum berjalan atas kesepakatan bersama. Sang kuasa hukum juga menyinggung pernyataan Ridwan Kamil di media sosial yang sempat meminta maaf dan mengaku khilaf. Menurutnya, hal itu adalah bentuk tanggung jawab pribadi Ridwan Kamil, namun tidak mengubah fakta bahwa rumah tangga mereka sudah retak sejak lama. Terkait dugaan adanya orang ketiga yang disebut-sebut publik sebagai penyebab perceraian, kuasa hukum Atalia menepis tegas. Yang mengejutkan, kuasa hukum Atalia menyebut bahwa kliennya dan sang suami sudah pisah rumah sejak 6 bulan terakhir. Pandangan bahwasannya ya, dari hasil mediasi karena kedua belah pihak sudah sepakat, artinya Pak Ridwan Kamil sudah mempercayakan ke kuasa hukum dan sudah mengikhlaskan ya. Tadi dari isi jawaban dari pihak beliau bahwa beliau mengikhlaskan perpisahan ini ya. Dan beliau menyampaikan ya yang terbaik saja buat Bu Atalia, kebahagiaan Bu Atalia. Kami berpandangan bahwasannya karena Ibu Atalia sudah mengajukan gugatan dan hasil mediasi kemarin deadlock ya, sehingga Pak Ridwan Kamil menganggap harapan itu sudah pupus ya. Dan juga beliau mungkin menanggapi juga stigma-stigma dari masyarakat, sehingga beliau memposting ya, meminta maaf bukan hanya ke Bu Atalia ya, tapi saya lihat itu kan ke masyarakat ya, ke ibunya ya, ke Bu Atalia, bahkan ke anak-anaknya juga. Artinya kan Pak Ridwan Kamil berharap semua ini tidak berlarut-larut. Keikhlasan ya, saya rasa ya itu tadi, sebelum meninggalkan kan harus ada restu dulu. Restunya kan dari pihak keluarga, sehingga beliau meyakinkan diri untuk pisah rumah gitu. Sekarang rumah tersebut ditinggalin sama apa ya? Kemudian ketika ditanya soal nama-nama perempuan yang belakangan dikaitkan dengan Ridwan Kamil, termasuk selebriti Aura Kasih, kuasa hukum Atalia Praratya memberikan jawaban tegas. Ia menekankan bahwa isu-isu tersebut sama sekali tidak berasal dari rumah tangga kliennya. Mereka pun menyerahkan seluruh penilaiannya, apapun itu, kepada masyarakat. Saya sendiri kan sebenarnya stigma AKLM dan SM ya, AA atau siapalah itu kan munculnya itu bukan dari kita ya. Munculnya itu kan pihak eksternal. Dalam artian kan ini cocok logi dari netizen ya. Sehingga ya beranggapannya selama itu tidak dari pihak kami, dari internal, ya itu silahkan masyarakat menilai, mencocok logi, itu hak masyarakat. Akan tetapi berdasarkan fakta hukumnya, di dalam isi gugatan pun tidak ada yang namanya pihak ketiga. Sementara itu, terkait kemungkinan rujuk, kuasa hukum Atalia menegaskan bahwa peluang tersebut sudah tertutup. Agenda mediasi yang sebelumnya digelar berakhir buntu, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk kembali bersama. Kedua belah pihak telah sepakat berpisah dan melanjutkan proses hukum hingga tuntas. Selain itu, persoalan harta Gonogini juga sudah disepakati bersama, sehingga tidak ada lagi sengketa yang berlarut-larut. Kan terkait rujuk itu kan harusnya di agenda mediasi. Nah, agenda rujuk itu agenda mediasi. Dan hasil yang kemarin deadlock itu artinya tidak bisa lagi, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk berpisah. Ya. Sebenarnya kan harta Gonogini itu udah disepakati
kedua belah pihak. Gitu. Ya, tidak ada kesempatan. Kesempatannya hanya di mediasi. Sementara itu, pihak Ridwan Kamil turut memberikan jawaban terkait sejumlah isu yang mewarnai perpisahannya dengan Atalia Praratya. Lantas, benarkah Ridwan Kamil memang pernah bertemu dengan sosok Aura Kasih? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Di sisi lain, drama perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya semakin tajam ketika pihak Ridwan Kamil melalui tim kuasa hukumnya menyampaikan sikap terbaru. Mereka menegaskan bahwa Ridwan Kamil kini sudah mengikhlaskan digugat cerai, memilih untuk mengutamakan kebahagiaan Atalia meski hatinya masih ingin mempertahankan rumah tangga. Sehingga perceraian yang terjadi bukan sekadar keputusan mendadak, melainkan hasil pembicaraan panjang yang berlangsung cukup lama. Komunikasi disebut tetap terjaga baik, tanpa emosi berlebihan, hingga akhirnya Ridwan Kamil dengan penuh kesadaran memilih mengabulkan apa yang diinginkan istrinya. Sikap itu digambarkan sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang terakhir seorang suami kepada perempuan yang telah lama mendampinginya. Meski sempat berharap rumah tangga bisa dipertahankan, Ridwan Kamil akhirnya menerima kenyataan bahwa garis takdir membawa mereka pada perpisahan. Orang itu menikah inginnya satu kali gitu kan. Lalu siapa yang menyangka bahwa di umur perkawinan ke-29 ini terjadi gitu ya. Tapi ya qadarullah, mungkin memang sudah garis tangannya beliau, harus ada perceraian, ya sebagai laki-laki harus siap. Gitu. Suami Pak RK ini mungkin mereka sudah berbicara seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Atalia, komunikasinya sudah terjalin cukup lama untuk membicarakan masalah ini gitu ya, sampai kemudian sampai kepada titik pada saat ini teman-teman ketahui ada gugatan perceraian gitu. Dan saya rasa seperti yang disampaikan oleh Ibu Atalia tadi bahwa komunikasi mereka ini layaknya dua orang dewasa, seperti diskusi dan dengan baik gitu ya, tidak ada emosi, tidak ada amarah. Nah, artinya Pak RK juga dengan kesadaran yang penuh, dengan keikhlasan hati ingin memberikan keinginannya Ibu Atalia gitu. Ingin mempermudah apa yang diinginkan oleh Ibu Atalia. Jadi walaupun mungkin dari dalam jiwanya nature-nya laki-laki ya, nature-nya suami kan ingin mempertahankan gitu. Tapi kalau itu menjadi keinginan dari seorang istri yang selama ini dia kasihi dan dia sayangi, yang ingin bebas dari rumah tangganya, ya ini adalah saat yang baik bagi Pak RK untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh Ibu Atalia. Kemudian, terkait nama-nama perempuan yang belakangan dikaitkan dengan Ridwan Kamil, tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa isu orang ketiga sudah dibantah oleh pihak Atalia Praratya. Tidak ada satupun poin dalam gugatan yang menyebutkan keterlibatan perempuan lain sebagai penyebab perceraian. Meski demikian, kuasa hukum Ridwan Kamil membenarkan bahwa kliennya memang sempat bertemu dengan Aura Kasih dalam beberapa kesempatan. Pertemuan itu disebut tidak memiliki kaitan dengan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia, melainkan terjadi dalam konteks pertemanan maupun kegiatan sosial. Dia kan pernah lihat ada satu frame di beberapa acara gitu ya. Ada ya yang beredar itu kan adalah. Jadi artinya
kalau mengenal ya saling mengenal. Apa yang terungkap di persidangan. Jadi kalau misalnya di dalam gugatan itu tidak diungkap, kami tidak punya kepentingan untuk mempertanyakannya kepada Pak RK. Jadi tidak ada komunikasi itu antara kami dengan Pak RK. Jadi cukup yang ada materi gugatannya Bu Atalia begini, nanti Pak RK kemungkinan menjawabnya seperti apa gitu. Jadi untuk nama-nama yang tadi disebut, kedekatannya beliau seperti apa, ya tentu saja tidak menjadi bagian dari pekerjaan kami. Oh itu, kalau di Jawa Barat itu pantun itu dipakai sama semua orang. Ya semua orang pakai, jadi sekarang di mana-mana kan paling gampang tuh, aura kasih, terima kasih gitu kan ya. Nah, seperti itu, jadi saya rasa nggak ada yang spesial dengan itu, semua orang pakai kok. Sehat. Sehat, alhamdulillah bisa melalui hari demi harinya dengan baik gitu ya. Kasus-kasus tentunya kan harus dihadapi gitu, dan tentu kesehatan Pak RK baik secara psikologis maupun jiwanya juga kan memang diperlukan gitu. Jadi alhamdulillah sih sekarang Pak RK dari kemarin kita ketemu juga baik-baik saja. Kuasa hukum Ridwan Kamil juga menanggapi isu panas yang menyeret nama anak angkat kliennya, Arkana, yang sempat dituding netizen sebagai anak hasil hubungan dengan sosok AK. Sebagai advokat, mereka menekankan bahwa tidak pernah percaya pada omongan tanpa bukti. Sepanjang proses perceraian, tim hukum meminta dokumen resmi yang berkaitan, seperti kartu keluarga dan akta kelahiran. Dari dokumen-dokumen tersebut, mereka memastikan bahwa Arkana tidak ada kaitannya dengan isu yang beredar, sehingga tudingan publik dinyatakan tidak benar. Sebagai advokat, kami sudah terbiasa untuk nggak percaya omongan orang tanpa melihat dokumen hukumnya gitu ya. Nah kebetulan seiring dengan berjalannya proses perkara perceraian yang sedang berjalan ini, tentu kami meminta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan perceraian, misalnya kartu keluarganya, buku nikahnya, akta kelahiran anak-anak dan lain-lain. Nah, jadi kami mempunyai privilege untuk melihat dokumen-dokumen tersebut, termasuk dokumen hukum Ananda Arka, sehingga kami bisa memastikan bahwa Ananda Arka ini nggak ada kaitannya atau apa yang beredar di berita-berita di luar itu tidak benar. Artinya Mungkin terjadi akibat adanya perceraian, misalnya pembagian harta gono gini, lalu hak asuh anak gitu ya, sehingga dokumen-dokumen tersebut memang kami minta dari klien kami. Di sisi lain, sanggahan pedas pun hadir dari pihak Aura Kasih yang selama ini kerap diseret oleh netizen dalam rumah tangga Ridwan Kamil. Benarkah mereka akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang dianggap pertama kali menyebarkan dugaan fitnah tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Meninggalkan Atalia Praratya yang seolah menunjukkan ketegaran luar biasa dengan tetap terlihat tenang di tengah badai isu negatif, sebelumnya pihak Aura Kasih juga tampak buka suara menjawab isu yang kini ramai. Secara tegas, mereka menyebut bahwa pihaknya tidak mengetahui tentang kliennya yang diduga namanya dikaitkan dengan rumah tangga Ridwan Kamil. Menurutnya, Aura Kasih membantah semua tuduhan tersebut. Bahkan pihaknya sedang menyiapkan bukti untuk melaporkan sosok yang pertama kali menyebarkan isu tersebut. Lebih jauh, pihak Aura Kasih bahkan sedang menyiapkan bukti untuk melaporkan sosok yang pertama kali menyebarkan isu tersebut. Langkah ini menunjukkan keseriusan Aura Kasih dalam menjaga nama baiknya, sekaligus menutup ruang bagi spekulasi liar yang sempat ramai di media sosial.
Sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Ura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya yang dengan Ridwan Kamil. Saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. Belum, lagi dikumpulkan yang dari kita ya. Karena itu buktinya apa gitu kok tiba-tiba kayak, kan sekarang banyak ini ya, apa sih IT yang bisa dibikin-bikin tuh ya, AI ya gitu ya. Jadi nggak benar gitu. Informasi terkait itu sih Mbak. Dan soal tadi sosial media itu kan haknya dia ya, mungkin yang dia merasa terganggu dengan komen-komen warga masyarakat yang lumayan offended lah. Jadi untuk menjaga ketenangan juga lah ya. Dan itu hak dia kembali lagi. Komentar sih. Itu kan juga ranah privasi ya sebenarnya. Gak usah terlalu digubris lah. Kita fokus ke perwalian anak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.